Putri konglomerat menyamar sebagai pelayan. Datang bekerja di perusahaan. Tiba-tiba menemukan tas merek terkenal yang hilang. Ternyata muncul di meja depan perusahaan. Gadis itu bingung dan berpikir keras. Mengapa tasnya bisa muncul di sini? Wanita licik yang merasa bersalah segera berlari mendekat, mencuri tas dari tangan gadis itu, dan mengancam bahwa jika gadis itu merusak tasnya, bahkan 10 pun tidak akan cukup untuk mengganti. Mendengar keributan, direktur juga datang. Wanita licik itu malah menuduh balik, mengatakan bahwa gadis itu mencoba mencuri tasnya. Kamu berbohong. Tas ini sama sekali bukan milikmu. Apakah kamu tahu apa yang kamu katakan? Rekan kerja di sebelah juga mengejek gadis itu. Hanya dengan penampilan pelayan yang sederhana seperti itu, sepertinya sulit untuk memiliki kesempatan melihat tas merek mewah seperti itu. Gadis itu melihat bahwa semua orang tidak percaya padanya. Maka dia mengeluarkan ponsel dan menemukan bukti pembayaran untuk pembelian tas. Disodorkan di depan mereka, dan mengatakan bahwa tas ini adalah edisi terbatas, satu-satunya di dunia. Namun sang direktur tetap tidak percaya, bahkan menghina gadis tersebut, menganggap bahwa dia ingin memiliki tas ini. Sungguh tidak tahu malu. CG, Kiki berganti dengan Qin Muye. Apa sebenarnya yang kamu katakan? Jelaskan dengan jelas. Mengatakan bahwa kamu hanyalah pecandu kekayaan. Tidak tahan melihat kakak Nian Rou baik, bahkan mencoba mencemarkan namanya. Ah, apakah kamu tahu seberapa kaya Nian Rou? Dia memiliki satu-satunya di dunia. Semua memiliki hati laut. Ketika gadis itu mendengar tentang Heart of the Ocean, dia sangat terkejut, karena Heart of the Ocean adalah hadiah ulang tahunnya, pada ulang tahun ke-18, yang diberikan oleh kakeknya. Namun sekarang, mengapa bersama dengan tas ini? Semuanya muncul di tangan gadis licik itu. Untuk menyelidiki kebenaran di balik semua ini, maka pura-pura tidak tahu apa-apa. Bertanya kepada gadis licik apakah dia bisa meminjam Heart of the Ocean miliknya. Keluarkanlah untuk semua orang melihat. Minggu depan adalah pesta pertunangan saya dan Qin Muye. Kami akan mengundang beberapa rekan kerja untuk datang. Aku akan membawa hatiku ke lautan. Jika kamu ingin melihat, silakan. Mendengar pacar yang telah ditunggu selama 3 tahun, ternyata akan bertunangan dengan wanita lain. Gadis itu merasa sangat sedih. Sendirian bersembunyi di sudut dan menangis diam-diam. Dan adegan ini tepat saat dia, paman yang menjadi direktur, melihatnya. Saat bertemu dengan kerabat, gadis itu tidak bisa lagi mengendalikan emosinya. Menangis di pelukan paman dan mulai menangis keras. Tidak disangka mantan pacar dan wanita licik melihatnya. Melihat gadis itu berpelukan dengan pria lain, pria itu langsung menganggap gadis itu hanya seorang wanita yang suka gemerlap dan materialistis. Wanita licik itu malah menambahkan minyak ke api. Katanya, wanita bisa mencampuri segala hal. Saat sekolah, memeluk paha kepala sekolah. Sekarang dia sudah bergaul dengan orang kaya. Ini membuat pria teringat adegan beberapa tahun yang lalu. Saat itu dia melihat gadis dan kepala sekolah berjalan masuk ke hotel dengan mesra. Karena itu dia juga menganggap gadis telah mengkhianati cinta mereka. Tanpa dia sadari, kepala sekolah adalah kakek gadis itu. Dan pria itu juga karena itu dengan marah pergi tanpa memberitahu. Sekarang melihat gadis lagi jatuh ke pelukan orang lain, bahkan membuat pria jahat itu marah. Dia tidak ingin melihat gadis itu lagi, langsung berbalik dan pergi. Siapa sangka malam itu, dia tiba-tiba masuk ke kamar gadis itu, langsung mengeluarkan sebuah kartu bank, dan mulai mempermalukan gadis itu. Apa yang kamu pikirkan tentangku? Melakukan sesuatu yang salah. Mengapa kamu memperlakukanku seperti ini? Lalu bagaimana dengan Wang Jiuxi? Mengapa Wang Jiuxi bisa? Mengapa aku tidak bisa? Wang Jiuxi, kamu melihat semuanya. Tidak, bukan seperti yang kamu pikirkan. Dia adalah milikku. Dia itu apa? Katakanlah. Jika aku bilang dia adalah keluargaku, apakah kamu percaya? Mengapa saya tidak pernah mendengar tentang ini sebelumnya? Apakah kamu memiliki kerabat yang begitu kaya? Kamu benar-benar penuh dengan kebohongan, kesombongan dan kecintaan pada uang. Penuh dengan kebohongan dan kesombongan, kecintaan pada uang. Apakah yang kamu katakan adalah tunanganmu, Yun Nianru? Diam. Rower adalah putri dari keluarga Yun. Bagaimana bisa kamu menghina seperti itu? Apakah kamu percaya padanya? Kamu tidak percaya padaku. Kamu tidak pantas untuk aku percayai. Gadis bertanya kepada pria. Jika suatu hari dia mengetahui kebenaran, apakah dia akan menyesal? Pria buruk dengan tegas menyatakan bahwa dia tidak akan menyesal. Kalimat ini juga membuat gadis itu benar-benar kecewa. Membayangkan pria itu pergi tanpa pamit pada saat itu. Dia mencarinya dengan susah payah selama 3 tahun. Namun yang dia dapatkan sekarang adalah hasil seperti ini. Oleh karena itu, dia juga memutuskan untuk tidak lagi. Tiba dengan cepat hari pertunangan pria buruk dan wanita licik. Gadis mengenakan gaun haute couture muncul di tempat pertunangan mereka, dan paman perempuan itu juga mengetahui kebenaran tentang situasi tersebut. Ternyata ayah dari gadis licik itu adalah seorang perawat barang mewah. Perhiasan gadis itu, setelah dibersihkan, digunakan oleh gadis licik yang penuh dengan kesombongan untuk memamerkannya dengan kesempatan itu. Setelah mengetahui semua ini, gadis itu memutuskan di pesta pertunangan mereka untuk mengungkapkan sifat asli gadis licik di depan umum. Memang harus memiliki kesadaran diri.
Hal-hal yang bukan milik sendiri, tidak bisa dipegang. Jika kamu sudah tahu, jangan berangan-angan untuk mencampuri urusan orang yang tidak seharusnya. Saya hanya mengenakan sekali gaun pesta kustom dan jantung lautan, anting-anting giok, seluruh tubuhnya. Ternyata semuanya adalah milikku. Apakah kamu ingin melihat hati dari lautan? Saya membawanya hari ini. Kamu bisa mendekat dan melihatnya, karena setelah hari ini, kamu tidak akan memiliki kesempatan ini lagi. Apakah ini hati dari lautan? Nian Rou, ini terlalu mewah. Bahwa Qin Shao bisa menikah, wanita kaya seperti ini, sungguh iri. Dengan senang hati. Maaf, angkat telepon. Semua menatap jantung lautan. Sudah melihat begitu lama. Berpura-pura apa sih? Paman kecil, nama asli Yun Nianru adalah Su. Dia adalah putri Su Dingjun.